positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, terus motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan terakhir ketiga restitusi. Nanti bagaimana itu? Bagaimana perubahan belajar sampai bagaimana ketiga restitusi? Yang pertama adalah konsep perubahan paradigma belajar. Ini pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Suatu kehormatan bagi saya, Trisni Andrianti, dapat kembali menjadi pemandu acara pembukaan pendidikan guru penggerak Angkatan 6 pada siang hari ini. Acara ini profil Pancasila itu sebenarnya saudara di sini, ya. Cuman kita tidak tahu yang mana dikatakan dengan profil Pancasila. Sudah ada banyakkan itu kelas 1 kemarin itu masuk dalam ruang guru, dia dapat salam, kemudian pulang. Itu salah satu contoh daripada profil Pancasila. Nah, ini propaganda tentang pelajaran Pancasila. Jadi tentang pelajaran Pancasila ini propaganda. Yang pertama yang kita ingat adalah profil Pancasila. Apa semua profil Pancasila? Yang pertama adalah mandiri. Jelas akan disini saja, mandiri, kemudian beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu salah satu contoh daripada bagian daripada profil Pancasila. Itu sudah kita laksanakan. Misalnya pada hari Jumat ada zikir bersama. Kemudian tentang kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan berdalam. Itulah bagian daripada tentang profil Pancasila. Kalau dikatakan pelajaran itu dengan yang baru merancang berdasarkan prinsip pelajaran yang berreferensi, sehingga siswa belajar dengan dari tahap perkembangan untuk pendidikan Pancasila. Jadi inilah yang diterapkan di sekolah ini. Kemudian saya lanjut. Yang kedua tadi adalah disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif ini yang dalam budaya kita, dalam budaya kita makna atau disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita sudah menemukan kata disiplin dan di sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan patuh pada nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi listrik bukan listrik. Jadi ada dua, motivasi listrik dan bukan listrik. Nanti dijelaskan apa itu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sementara ancaman maupun ini yang penting produk dan sekarang atau sekarang dalam perjalanan saya lanjut di sini. Ini tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Program Pendidikan Guru Penggerak atau PPGP adalah program pengembangan keprofesian penguasaan,
kebebasan dan kesenangan. Yang berfokus pada Ini adalah kepemimpinan pembelajaran kebutuhan dasar manusia. dapat menggerakkan komunitas belajar di sekitarnya yang dapat Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di situ ada bagiannya. Ada yang pertama, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ini yang pertama, kan? Menghindari ketidaknyamanan hukuman. Artinya, murid melakukan disiplin, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ya. Itu sistemnya akan mengancam. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau menghargai diri orang lain. Kita akan jumpa lagi minggu depan dan selamat siang. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan Perkenalkan, motivasi. nama saya Dolvina Lea Ansanai SPD. Saya Jadi adalah kalau misalnya guru kalau penggerak Kota Jayapura angkatan pertama asal sekolah dari SMA Gabungan Jayapura. Itu dikatakan dengan ya, baik mendapatkan imbalan atau menghargai diri sendiri. Saya memilih untuk Kemudian mengikuti yang terakhir program di situ guru penggerak kotak pada terakhirnya tahun mengenali 2021. nilai-nilai kebijakan Itu diri sendiri. karena saya Murid sangat melakukan tertarik, disiplin, ada hal-hal murid yang melakukan baru yang disiplin saya diri, rasakan karena ketika saya akan mendaftar nilai di program kebijakan guru dirinya. penggerak. Ini Waktu itu merupakan ibu kepala motivasi. sekolah kami membagikan informasi Ada- tersebut dan ada- saya juga tidak, tipe orang yang selalu penasaran Saya lanjut dan lagi selalu dengan ingin belajar. Karena rasa konsep penasaran ini disiplin membuat saya mencoba identitas untuk mendaftar program guru Ini penggerak. ada dua. Banyak konsep sekali pengalaman yang saya identitas. peroleh. Konsep Kenapa? disiplin Karena di situ dengan karakter identitas menjadi seorang guru yang Ya, ya. saya mimpikan sejak kecil, saya dapatkan secara full di program tersebut. Tentang filosofi pendidikan, kemudian bagaimana menjadi seorang guru yang baik dan profesional. Hal ini menjawab kebutuhan saya secara pribadi untuk menjadi guru yang bermanfaat Ada bagi sistem memaksa. masyarakat. Kemudian siswa Sebagai guru penggerak, menyembunyikan banyak kesalahan. hal yang kami Dan peroleh terakhir, selain itu siswa bagaimana menjadi kita baik. memanfaatkan Dalam fasilitas itu dan terdapat sarana dari yang siswa ada di kelas, sekitar kita, tidak ada. yang ada di Dan sekitar tidak sekolah ada guna menunjang beban. program Inilah konsep yang berlangsung identitas atau masyarakat. pengembangan sekolah, meningkatkan mutu pendidikan ini Kemudian yang semakin kedua adalah maju ke depan. penghargaan. Penghargaan ini adalah Selain melihat situasi dan kondisi di lingkungan sekolah, saya juga tinggal di satu lingkungan di Kota Jayapura yang cukup padat sekali penduduknya dengan tingkat pemahaman masyarakat, SDM masyarakat yang tidak begitu bagus. Di sini saya melihat ada tantangan juga. Saya melihat ada persoalan juga melihat peserta didik anak-anak sekolah yang ada di usia sekolah, banyak yang mengalami kendala, susah untuk membaca, masih lambat untuk menulis, sehingga karena melihat situasi demikian, kemudian tahun lalu kami juga ada di masa pandemi COVID-19 sehingga sebagian besar anak-anak ini harus dirumahkan. Karena dirumahkan, banyak orang tua yang mengeluh bahwa kegiatan pembelajaran mereka tidak berlangsung dengan baik, sehingga anak-anak ini perlu bimbingan. Karena saya berprofesi sebagai guru dan latar belakang keluarga saya juga sebagian besar berprofesi sebagai tenaga pendidik. Ada kakak saya juga berprofesi sebagai guru. Kemudian Kami ada yang kedua adalah mengambil satu keputusan untuk bagaimana kalau kita kembangkan pendidikan taman bacaan hanya untuk menolong warga masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Dengan adanya taman bacaan ini, kami bekerja sama dengan beberapa teman-teman lainnya yang ada di komunitas pustaka. Ada berinteraksi dengan anak-anak didik yang memang membutuhkan perhatian, membutuhkan bimbingan, dan karakter itu semakin hari semakin terbangun sehingga ketika dewasa saya memilih menjadi seorang guru karena saya merasa ini sebuah panggilan untuk saya dan menjadi tantangan tersendiri untuk saya ketika saya dapat berbagi dengan orang lain.
Menurut dari saya, cara mengajarnya Ibu Lea itu sangat asik, terus cara menjelaskannya juga jelas, terus terperinci. Kadang juga membuat kita bisa memahami materi yang langsung diterangkan gitu. Kadang juga kita bisa paham. Kalau misalnya kita bingung, kita bisa bertanya langsung. Restitusi. Ini Ibu contoh sebuah selalu kasus memberikan yang kami kedua, kesempatan untuk cara menjelaskan, berdiri di depan dan menerangkan, bukan saja kami mendengar sebagai seorang murid, tetapi Ibu juga memberikan kami kesempatan untuk bicara, untuk menjelaskan apa yang tadi Ibu terangkan, apakah kami menangkapnya dengan baik. Setelah mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri dan fokus pada karakter. Ansanain, guru penggerak itu adalah ciri-ciri SMA Gabungan Jayapura. Luar biasa sekali pengalaman beliau ya. Lalu Bapak dan Ibu, bagaimana proses? Ini perbedaan ya. Ada contoh kasus. Ini contoh kasusnya. Kasus siswa yang kita mengerjakan PR. Yang pertama adalah hukuman. Kalau kita beri hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian guru marah-marah dan murid berkata. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia buat kita semuanya. Yang saya hormati Direktur Jenderal dan Tenaga Kependidikan Pak Dr. Ridwan Syahid Besi, yang saya hormati para gubernur, bupati, wali kota, dan juga yang saya muliakan, saya banggakan, Bu Sekretaris Direktur Jenderal dan Tenaga Kependidikan, Bapak Ibu Direktur Pendidikan, para kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten dan kota, dan juga yang sangat saya hormati para kepala balai besar guru penggerak dan kepala balai guru penggerak seluruh Indonesia. Saya juga sangat muliakan dan banggakan para instruktur, fasilitator, pengajar praktek, dan tentu yang sangat berbahagia Bapak Ibu calon guru penggerak untuk angkatan yang ke-6 dan hadirin semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Di kesempatan yang baik ini, saya mengajak pada kita semuanya untuk tak henti-hentinya bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan pada kita. Di pagi dan menjelang siang ini, kita sama-sama mengikuti acara pembukaan untuk pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-6. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat, barokah, dan kemudahan bagi kita semuanya untuk melahirkan pemimpin-pemimpin sekolah di masa yang akan datang. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para dan sahabatnya. Pak Dirjen dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan kami untuk melaporkan beberapa hal terkait dengan pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-6 ini. Pertama, ingin saya sampaikan bahwa program ini ditujukan untuk memberikan bekal kemampuan kemampuan pembelajaran dan pedagodik kepada para guru kita, dan langkah selanjutnya adalah dalam rangka memunculkan atau melahirkan rasa aman dan kebahagiaan peserta didik yang itu ditunjukkan melalui sikap dan emosi positif terhadap cabang pendidikan. Bersikap positif terhadap proses akademik, merasa senang dengan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan, serta terbebas dari perasaan cemas, terbebas dari keluhan kondisi fisik satuan pendidikan, dan tidak memiliki masalah sosial di satuan pendidikannya. Pak Dirjen yang saya hormati, bahwasanya pendidikan guru penggerak ini dilaksanakan dalam rangka untuk peningkatan kompetensi
komisi yang pada akhirnya akan mendukung pilar pendidikan guru penggerak, yaitu kepemimpinan pembelajaran berorganisasi, pembelajaran sosial dan emosional, dan juga komunitas praktisi. Nah, pada angkatan yang ke-6 ini, pendidikan guru penggerak dilaksanakan dengan 2 moda. Yang pertama adalah moda reguler, ini artinya bahwa seluruh peserta mengikuti pembelajaran dengan jaringan internet yang bagus, wilayahnya masih terjangkau pada waktu pengajar praktek melakukan pendampingan dan lokakarya. Dengan demikian, maka untuk PGP reguler ini pembelajaran dilakukan secara daring dan tulis secara bergantian. Namun di angkatan yang ke-6 ini juga kemudian kita melakukan PGP rekognisi atau penggerak kesetaraan, di mana program ini diperuntukkan bagi guru atau kepala sekolah yang telah berperan menjadi pengajar praktek pada minimal 1 angkatan dan juga memenuhi syarat untuk calon. Pak Dirjen, Bapak Ibu Gubernur, para direktur dan seluruh hadirin semuanya, bahwa untuk PGP angkatan 6 ini jumlah pesertanya sebanyak 8.151 peserta dan akan melibatkan pengajar praktek sebanyak 1.578, fasilitator sebanyak 433, dan juga akan melibatkan instruktur sebanyak 50 orang. Pendidikan ini akan dimulai pada tanggal 29 Agustus sampai dengan 17 Desember 2022 tahap 1, jadi sesuai dengan batas akhir anggaran 2022, dan nanti sisa 2 bulannya akan dilanjutkan pada tahun yang akan datang, dan direncanakan kita akan memulai sampai dengan 31 Mei 2023. Sehingga PGP angkatan 6 ini secara total durasi waktunya adalah 6 bulan, dan ini adalah merupakan efisiensi dari penyelenggaraan pendidikan guru penggerak, di mana pada angkatan 1 sampai dengan angkatan 4 kita menyelenggarakan selama 9 bulan, tapi pada mulai angkatan 5, ke-6 dan seterusnya, maka penyelenggaranya diefisiensikan menjadi 6 bulan. Dalam durasi waktu itu, maka peserta akan mendapatkan 10 modul, diantaranya adalah modul 1 filosofi pendidikan nasional, modul 2 nilai dan peran guru penggerak, modul 3 visi guru penggerak, dan modul 4 budaya positif. Lalu modul 5 tentang pembelajaran yang berpihak pada murid, modul 6 pembelajaran sosial, dan modul 7 emotional learning dan coaching. Kami juga memberikan satu paket untuk menyiapkan para calon guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, sehingga diberikan modul ke-8 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, modul 9 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan modul ke-10 pengelolaan program yang berdampak pada anak. Nah, untuk penyelenggaraan PGP moda reguler ini, teknik operasional lapangannya nanti akan dimanage oleh Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak di seluruh Indonesia. Nah, sedangkan yang terkait dengan PGP rekognisi ini nanti akan diselenggarakan oleh 10 BPGP atau PGP, yaitu BPGP Jawa Barat, BPGP Jawa Timur, BPGP Jawa Tengah, BPGP Sulawesi Selatan, dan BPGP Sumatera Utara. Sedangkan sisanya akan diikuti oleh BGP Banten, BGP Lampung, BGP Riau, BGP Sumatera Barat, dan BGP Nusa Tenggara Barat. Pak Dirjen yang saya hormati,
pada kesempatan yang baik ini kami juga mohon berkenan kepada Bapak memberikan arahan dan sekaligus nanti untuk membuka pendidikan calon guru penggerak angkatan 6 ini secara resmi, dan kami atas nama panitia mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang luar biasa pada seluruh tim pendidikan guru penggerak yang terus menyelenggarakan program ini. Mudah-mudahan penyelenggaraan PGP ini ke depan akan semakin baik dan hasilnya akan memberikan kontribusi besar untuk pemajuan pendidikan nasional kita, menjadi kekuatan utama dalam rangka transformasi pendidikan nasional. Demikian yang dapat kami laporkan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Praptono atas penyampaian laporannya. Apa semua yang Ya, Bapak Ibu, undangan dan juga para peserta program pendidikan guru penggerak angkatan 6 yang kami banggakan. Suksesnya penyelenggaraan pendidikan guru penggerak selama ini tidak lepas dari peran penting para pemimpin pemerintah daerah tempat guru-guru penggerak melaksanakan pendidikan. Mari kita saksikan bersama dari para pimpinan pemerintah daerah melalui tayangan. Kalau sudah selesai, sudah bertahap, baru kita lagi masuk di yang kedua. Saya Ida Priyanti, Bupati Brebes, memberikan dukungan penuh implementasi penerapan Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah dan mengajak seluruh guru untuk mengikuti seleksi pendidikan guru penggerak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menjadi pemimpin pembelajaran yang unggul dan inovatif. Terima kasih. Saya Royke Octavian Roring, Bupati Kabupaten Minahasa, bersama Bapak Robi Dondokande, Wakil Bupati Kabupaten Minahasa, dengan ini menyatakan bahwa Kabupaten Minahasa siap mendukung upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Minahasa untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Saya Wakil Bupati Adam pelayan masyarakat Ini kasus ya, contoh kasus mendukung program guru penggerak dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lombok Tengah. Yang pertama itu kita kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi salah. Kemudian kami siap mengangkat guru penggerak yang sudah memenuhi syarat sesuai regulasi menjadi kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Kami ingin memenuhi pelayanan minimal terkait jumlah dan kualitas pendidik di daerah kami yang telah tertuang pada peraturan pemerintah. Selamat dan sukses untuk guru penggerak di Kabupaten Lombok Tengah dan seluruh Indonesia. Teruslah bergerak demi anak bangsa. Saya Ashari Tamunan, Bupati Deli Serdang, siap mendukung program pendidikan guru penggerak untuk mewujudkan Deli Serdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebinekaan. Melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah Kabupaten Deli Serdang siap mengangkat guru penggerak yang memenuhi syarat sesuai regulasi menjadi pemimpin pembelajaran. Selamat dan sukses untuk guru penggerak di Deli Serdang dan di seluruh Indonesia. Teruslah bergerak demi anak-anak Indonesia, khusus anak-anak Deli Serdang. Di bawah asa dari Laudendang, dianggap gunung garam hamparan Perak, saya Bupati Deli Serdang siap mendukung program guru penggerak. Kemudian mereka terus kertas kecil ditempel di papan. Ya, demikian tadi telah kita saksikan bersama pernyataan dukungan dari para pimpinan pemerintah daerah, gubernur, wali kota, dan bupati siap mendukung program pendidikan guru penggerak. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada kesempatan kali ini berkenan memberikan arahan serta motivasi untuk menandai dimulainya secara resmi pendidikan guru penggerak Angkatan 6. Yang terhormat Dr. Iwan Syarif PhD, kami persilakan. Hendaknya guru memiliki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan juga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Bapak Ibu pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Ibu Sekretaris atau Direktur dan Koordinator Pokja di lingkungan Kemendikbudristek, Bapak Ibu Kepala BGP, BBGP di lingkungan Kemendikbudristek, Bapak Ibu instruktur, fasilitator dan pengajar praktek, dan khususnya yang saya banggakan, Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan ke-6. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir mengikuti agenda pembukaan program pendidikan Angkatan ke-6. Saya mendoakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, serta selalu diberikan berkah, kebahagiaan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Hari ini saya sangat bersyukur dapat bersilaturahmi dengan Ibu Bapak sekalian, meskipun secara virtual. Saya juga sangat senang sekali mendengar kabar bahwa program pendidikan guru penggerak terus mendapatkan tanggapan yang baik dari ekosistem pendidikan di Indonesia. Tanggapan yang baik ini tentu berkat kerjasama kita semua, di mana banyak pihak peduli dan merasa bertanggung jawab atas perbaikan-perbaikan pendidikan di Indonesia. Untuk itu, saya sangat berterima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat dalam program pendidikan guru penggerak ini. Ibu Bapak yang saya hormati, program pendidikan guru penggerak merupakan program kepemimpinan yang nantinya mempersiapkan Ibu Bapak sekalian menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan bentuk kepemimpinan lainnya. Program ini berfokus pada filosofi kepemimpinan pembelajaran, agar guru-guru kita dapat menjadi penggerak komunitas belajar, dapat kemudian menjadi teladan dan coach bagi guru-guru yang ada di sekolahnya, baik yang ada di dalam dan juga di luar lingkungan sekolah masing-masing, untuk terwujudnya cita-cita merdeka belajar yang sepenuhnya berpusat kepada para peserta didik, anak-anak kita semua. Pendidikan guru penggerak juga bertujuan mendorong guru-guru untuk menjadi pemimpin yang dapat mewujudkan rasa aman, rasa nyaman, dan kebahagiaan bagi peserta didik. Program ini dirancang dengan menggunakan pendekatan andragogi dan blended learning selama 6 bulan dan didesain untuk mendukung hasil belajar yang implementatif berbasis kondisi yang real di lapangan. Untuk itulah dalam pelaksanaannya, program ini 70%-nya dihadirkan dalam format on-the-job training, di mana meskipun guru-guru ikut sebagai peserta, ia tetap dapat bertugas mengajar dan menggerakkan komunitas di sekolah mereka masing-masing. Sementara itu, 20% program ini dirancang dalam bentuk kegiatan belajar dengan rekan sejawat dan 10% dalam bentuk pembelajaran bersama narasumber, fasilitator, dan pendamping. Ibu Bapak yang saya hormati, sebagaimana yang telah kita ketahui, saat ini program pendidikan guru penggerak sudah memasuki angkatan yang ke-6. Secara teknis, persiapan dan koordinasi pelaksanaan program pendidikan guru penggerak angkatan ke-6 ini telah dilakukan dan dinyatakan final. Proses pendidikannya akan dimulai insya Allah pada tanggal 24 Agustus hingga 17 Desember tahun 2022 dan dilanjutkan pada tanggal 1 Maret hingga 31 Mei tahun 2023. Adapun calon guru penggerak angkatan ke-6 reguler yang akan mengikuti pendidikan berjumlah 8.005 orang yang berasal dari 127 kabupaten kota di 32 provinsi. Sementara itu, untuk calon guru penggerak angkatan 6 rekognisi akan diikuti oleh 217 orang yang pelaksananya terdistribusi pada 10 provinsi, dan pendidikan guru penggerak rekognisi ini akan diselenggarakan oleh 5 balai besar guru penggerak dan 5 balai guru penggerak, yaitu BBGP Jawa Barat, BBGP Jawa Timur, BBGP Jawa Tengah, BBGP Sulawesi Selatan, BBGP Sumatera Utara, BGP Banten, BGP Lampung, BGP Riau, BGP Sumatera Barat, dan BGP Nusa Tenggara Timur. Untuk pelaksanaan program ini, kami telah mempersiapkan aktor pendukung seperti pengajar praktek, fasilitator, dan instruktur, di mana mereka sudah dibekali dengan kompetensi yang dibutuhkan.
Selain itu, persiapan platform pembelajaran pendidikan guru penggerak yaitu Learning Management System juga dinyatakan telah selesai. Artinya, pendidikan guru penggerak angkatan ke-6 siap untuk dilaksanakan. Ibu Bapak yang saya banggakan, saya juga ingin mengingatkan bahwa pekerjaan kita di bidang pendidikan adalah sebuah upaya untuk membangun masa depan. Pekerjaan ini bukan sekedar hanya untuk membahas tentang kurikulum, hasil belajar, bukan cuma mengajar dan mendidik, tapi pekerjaan kita adalah melahirkan generasi masa depan yang cemerlang, melahirkan generasi pembaharu, generasi yang akan menjawab tantangan zaman masa kini dan masa mendatang. Untuk itulah, saya juga ikut berpesan pada ibu bapak calon guru penggerak angkatan ke-6 agar tetap kuat dalam menjalani pendidikan selama beberapa bulan ke depan. Jika dalam menempuh perjalanan ini nanti ibu bapak merasa semangatnya menurun, ingatlah kembali pada motivasi awal saat mengikuti seleksi. Ingatlah bahwa ibu bapak adalah suluh penerang, memberi petunjuk arah kemajuan pendidikan kita. Ibu bapak adalah calon-calon pemimpin pendidikan Indonesia, terutama akan menjadi generasi baru dari kepala sekolah, pengawas sekolah, dan kepemimpinan pendidikan lainnya. Di samping itu, ibu bapak guru sekalian akan selalu ada nanti pengajar praktek, fasilitator, dan rekan sama calon guru penggerak yang dapat menjadi teman belajar, saling memberikan semangat dan energi positif satu sama lain. Dan untuk para ibu bapak fasilitator serta pengajar praktek, saya menitipkan harapan. Saya yakin dan percaya bahwa ibu bapak sekalian akan menjadi teman perjalanan yang baik bagi calon guru penggerak kita. Para calon guru penggerak tentu akan merasa beruntung difasilitasi oleh orang-orang yang berdedikasi tinggi. Dengan kekuatan tekad sepenuh hati, kami percaya ibu bapak calon guru penggerak, fasilitator, serta pengajar praktek insya Allah dapat menjalankan amanah selama PPGP ini dengan baik. Karena apapun yang dilakukan dari hati akan diterima pula oleh hati. Pada ibu bapak gubernur, wali kota, bupati, dan dinas pendidikan, izinkan kami memohon bantuan untuk mendukung penuh dan memberikan restu kepada guru-guru hebatnya dalam mengikuti proses pendidikan guru penggerak ini. Restu dari ibu bapak sekalian tentu akan membuat perjalanan calon guru penggerak menjadi lancar, baik ketika menjalani proses dan juga sesudah pendidikan selesai, mendukung mereka menjadi generasi baru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan kepemimpinan pendidikan Indonesia. Akhir kata, izinkan saya menutup pengantar ini dengan pantun untuk memberikan semangat bagi kita semua agar tetap kuat dalam melanjutkan transformasi pendidikan Indonesia merdeka belajar yang insya Allah akan menjadi ke arah yang lebih baik. Petiklah pepaya yang berbuah masak, belah setengah lalu siramkan santan. Selamat untuk para calon guru penggerak, kuatkan niat dalam menempuh pendidikan. Pepaya dibelah untuk dibuatkan kolak dibagi untuk pesta dan hajatan. Terus dukung program guru penggerak, mari bersama kita perbaiki arah pendidikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om Rahayu. Ya, melalui arahan dan juga motivasi yang ditutup dengan pantun oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, maka Guru Penggerak Angkatan 6 dimulai. Kami ucapkan selamat kepada para calon guru penggerak angkatan 6, selamat belajar, selamat berinovasi dan menciptakan ide-ide dan metode pembelajaran baru demi terwujudnya merdeka belajar bersama dengan para pengajar praktik, instruktur dan fasilitator luar biasa yang telah disiapkan untuk mendampingi Bapak dan Ibu. Terima kasih pula kepada segenap tamu undangan, para kepala daerah, kepala dinas pendidikan provinsi, serta kabupaten kota. Tibalah kita di akhir acara pembukaan pendidikan guru penggerak angkatan 6 siang hari ini. Bagi para pengajar praktik, fasilitator, instruktur, dan juga calon guru penggerak, setelah acara ini selesai, silakan bergabung dalam link Zoom yang telah diberikan oleh Balai Besar Guru Penggerak atau Balai Guru Penggerak penyelenggara pendidikan guru penggerak dari masing-masing provinsi untuk selanjutnya mengikuti orientasi. Akhir kata, saya Trisni Andriati beserta seluruh staf yang bertugas pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan kamu tulis dari lima yang disepakati dari diskusi saling informasi menjadi berdiri dan bertanggung jawab dan menjaga kebersihan. Silakan apa yang kamu pilih salah satu waktunya itu kita sepakati hasil. Silakan kemudian. Setelah itu bahwa yang sudah selesai maju ke depan ya, maju ke depan. Nanti kita sudah. Satu saja apa yang kamu pilih? Apa yang kamu pilih? Hanya satu ya, satu saja yang tertulis antara lima ini. Disiplin, saling informasi, mandiri, bertanggung jawab, menjaga kebersihan. Siapa lagi yang itu ya? Ini nanti kita sepakat, ini belum ya, belum bisa mana yang kita ambil, mana yang kita harus sepakati, mana yang kita harus setujui dari 5 ada lagi? Masih ada yang belum? Satu saja yang di sini sudah ini model tentang ya.
kelas itu mendapat sembilan. Nah, ini yang ini juga sama. Ini sama. Menjaga sembilan. Menjaga ini lagi. Lalu berapa sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Ternyata yang banyak yang kamu pilih, saling menghormati dan menghormati orang. Hanya satu orang. Yang ini bertanggung jawab. Satu orang ini, satu. Ada lagi dua. Dua orang saja. Tidak apa-apa. Kemudian ini orang-orang satu, dua. Yang banyak. Yang banyak apa? Menjaga bukan berarti yang pilih tanggung jawab mandiri ya tidak itu di sini yang disepakati di kelas ini yang paling banyak ini kenapa? Kalau yang banyak di sini tentang bertanggung jawab yang paling banyak dan pikiran yang kamu sepakati itu bertanggung jawab. Sementara di sini adalah menjaga kebersihan. Berarti dari kelas ini nanti kita mulai hari Senin. Ya. Berarti kamu sudah menemukan bahwa tidak ada sampah di dalam betul tidak? Karena kamu sudah sepakati ya, yang kamu sepakati berapa? Menjaga setiap hari, setiap masuk di kelas ya, tidak berarti kamu sudah bertanggung jawab. Tidak ada general kamu tidak bersih. Tidak ada sedikit sampah pun yang saya lihat ada di dalam kelas. Karena kamu sudah bikin peraturan, sudah bikin saya ingin kelas bahwa kamu itu menyetujui, ya, menyetujui bahwa yang pertama itu di peraturan kelas yang disepakati adalah menjaga kebersihan. Oke, sudah setuju ini? Saya mau tanya, yang lebih bertanggung jawab yang ini sudah setuju? Hah? Siapa yang ini yang bertanggung jawab? Siapa? Sudah setuju tidak? Setuju. Nanti kita kalau sudah berjalan ini tentang keyakinan pada kelas yang pertama, ini pertama mas ya, belum ya saya cerita lagi. Ya, ini bertahap. Setelah sudah dibersihkan itu sudah berjalan, ya, baru kita nanti masuk ke peraturan ini. Bukan hanya itu ya, ini bertahap. Ya. Jadi mulai besok, hari ini dan seterusnya, berarti kami bertanggung jawab masing-masing bahwa di kelas saya akan jalan, ya, tentunya jangan hanya di sini, tetapi di halaman, harus di halaman, di kelas, di kelas, itu harus apa? Bersih. Jadi kalau misalnya jalan-jalan dia kemarin,
Siapa saja yang masuk kelas ini? Lihat, ya, bukan hanya perempuan, ya. Kalau ambil itu ya, dia ada sampah ambil, jangan disuruh, diperhati. Kalau kamu disuruh lagi, ya, angkat itu lalu, kayak peluang sampah. Berarti kamu tidak menaati peraturan yang kita. Dan ini nanti yang saya panggil ke jadi bila mana ada salah satunya yang tidak mau proses tidak ya, karena kita sudah buat namanya dari kelas. Oke, jadi mulai besok dan seterusnya sampai kamu sudah bersenang. Kalau kamu sudah bersenang, berarti aturan sini tinggalkan. Jangan aturan di sana, jangan ya. Yang 4 naik kelas 5 yang kamu dekati jabatan kita di kelas. Bahwa ini yang kamu sepakati adalah yang pertama juga tidak menjaga segera itu dulu maka kita satu satu ya nanti berikutnya lagi baru kita nanti masuk di peraturan yang berikutnya lagi apa yang harus disepakati ya. Ya, sampai ada yang kurang jelas. Ya. Ada yang kurang jelas. Ya, jelas semua ya. Ini sudah masing-masing diri itu sudah tahu. Ingat. Yang saya di sini kamu ingat. Saya sudah di sini peraturan kelas. Saya sudah ada dengan saya bahwa dalam ruangan kelas 5 pertama tidak boleh ada sampah. Artinya kalau ada sampah dibuang pada oke. Kalau misalnya sudah pas ini, enggak? Saya yakin ini. Ada proses sudah. Waalaikumsalam. Masuk duduk sini. Menurut laporan dari Pak Guru, kamu sering keluar masuk kelas. Apakah itu perbuatan benar atau salah? Sekarang Bapak paham. Bapak juga pernah berbuat seperti itu. Sekarang mari kita cari solusi atas permasalahan ini. Bagaimana dengan kalau apakah kamu setuju? Menurut kenyataanmu sudah berapa kali kamu masuk? Yang pastinya banyak kali.
Apakah kamu mengetahui tentang teknik kelas? Ya, tahu Pak. Menurut kamu itu pengertian kelas yang mana yang kamu melanggar? Disiplin dan jujur Pak. Disiplin dan jujur. Penting tidak? Penting. Mengapa penting buat kamu? Karena disiplin membuat saya tertib dalam belajar dan jujur membuat teman-teman percaya pada saya. Baru menurut kamu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masa ini? Saya akan kembali dengan keyakinan kelas yang telah kita buat. Berarti kembali ke kelas yang sudah dibuat. Maksudnya nggak tahu? Kelas yang sudah dibuat. Baru tinggal dari mana? Kamu melakukan. Saya akan mengikuti pelajaran hingga selesai dan memintai izin jika saya ingin keluar. Berarti tidak keluar masuk lagi. Sudah kalau mengikuti pelajaran hingga selesai. Terima kasih. Mata istirahat. Ayo, keluar.